Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para peserta pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bogor yang saya hormati, alhamdulillah senyatanya saya mengisi 2:30 tadi karena takut terlambat, motoran dari Puncak itu macet-macetan. Ya, alhamdulillah agak molor sehingga tidak terlambat, dan semoga teman-teman ini masih punya tenaga untuk mendengarkan, karena tadi itu Gus Irfan sempat menggojlok waktu Kiai Athaillah ngisi itu, ini balawa berat, setelah ini dikasih masalah gitu. Jadi saya akan membahas masail fiqhiyah, jadi masalah semua yang akan kita dengarkan gitu. Oleh karenanya saya mengerti bahwa di hadapan saya ini latar belakangnya berbeda-beda, tentu tidak semuanya bisa menangkap 100%, tetapi sekali lagi dari pagi tadi Dr. Ginanjar yang ngisi, pakar filologi Sanad Nusantara, minimal teman-teman ini diberi suguhan berbagai perspektif, dan nanti kalian mau jadi seperti apa, kan begitu. Bahwa ternyata banyak orang-orang hebat di Nusantara ini, termasuk apalagi yang disampaikan adalah tentang kiprah para ulama yang itu harus terwarisi kepada kita dan harus kita lanjutkan. Minimal itu. Nah, karena kemarin masih pengantar sudah kehabisan waktu, tentu hari ini kita masuk ke materi inti sekaligus penutup. Karena ini insya Allah pertemuan terakhir, jadi memang agak mikir nanti itu. Karena kita akan berbicara tentang metode berijtihad. Bagaimana kemudian para ulama itu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya ingin memulai dengan ini dulu lah, karena masail saya ingin mulai dengan masalah dulu. Baru nanti kenapa metode itu penting. Karena terkadang sesuatu itu menurut akal kita masuk akal tetapi salah. Maka itu pentingnya kita memahami metode, memahami cara bagaimana memahami atau bagaimana memahami hukum Allah itu. Dulu ada kasus seorang raja di siang bulan puasa Ramadan menjima istrinya. Karena kan raja itu kan banyak dayang-dayangnya, banyak banyak selirnya dan semacamnya. Akhirnya ada suatu hari ketika sedang puasa, dia menjima salah satu istrinya. Tentu kan harus bayar kafar. Di dalam Al-Quran kan jelas gitu. Shaumu syahrain mutatabi'ain. Jadi kafar sanksinya itu adalah harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak yang pertama itqu raqabatin mu'minatin. Maaf. Yang pertama adalah memerdekakan budak perempuan mukminah. Kalau tidak
tidak punya kemampuan untuk memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut, shaumu syahrain atau siyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau kemudian tidak bisa, maka it'amu sittina miskinan atau masakin, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, akhirnya karena raja ini adalah orang yang taat, tanyalah kepada imam, apa sanksi saya? Nah, raja ini kan punya banyak budak. Imam ini mikir, kalau sanksinya memerdekakan budak, raja ini bisa jima tiap hari. Karena tinggal memerdekakan budak, jadi sebulan cukup 30 budak lah itu, kecil itu. Maka akhirnya imam ini menjawab, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi diloncat, yang seharusnya kan pertama itu adalah itqu raqabatin mu'minatin, kemudian keenakan ini kalau raja suruh merdekakan budak, maka disuruhlah puasa 2 bulan berturut-turut. Menurut kita logis enggak ini? Logis? Masuk akal enggak? Dikasih bijaksana enggak imam begini? Bijaksana kan? Artinya kalau kemudian suruh itqu raqabah, enaklah raja yang orang kecil yang tidak enak kan begitu. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu karena tidak mungkin mampu juga memerdekakan budak. Bijaksana kan? Masuk akal kan? Tetapi menurut hukum salah. Nah, ini pentingnya kita menggunakan metode itu. Salah. Maka kalau belajar usul fikih itu namanya maslahah mulghah. Maslahah yang tertolak. Memang maslahah. Tetapi kalau belajar usul fikih itu namanya maslahah mulghah. Maslahah yang tertolak karena bertentangan dengan an-nusus asy-syar'iyyah. Sementara di dalam Al-Quran tahapannya pertama itqu raqabah dulu. Kalau masih mampu itqu raqabah, memerdekakan budak, maka harus memerdekakan budak. Kecuali tidak bisa dan seterusnya begitu itu. Nah, sekali lagi berbicara hukum itu tidak bisa kita hanya berbicara logis atau tidak. Maka Imam Syatibi misalnya di dalam muwafaqatnya mengatakan bahwa al-aslu fil ibadat at-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani. Asal di dalam ibadah itu adalah at-ta'abbud, patuh sepenuhnya, tidak perlu masuk akal atau tidak. Jadi nanti kalian tidak usah terlalu banyak mau menyoal kenapa kok lempar-lempar batu, kenapa kok keliling-keliling dan lain semacamnya. Ketika ini persoalan ibadah, maka itu adalah at-ta'abbud. Maka kemudian misalnya ditanya, kenapa orang yang cerai itu harus ada iddahnya? Oh, itu kan biar kata kalau sudah 3 bulan 10 hari misalnya 4 bulan 10 hari misalnya sudah tidak dijima, oh berarti memang tidak hamil dan semacamnya. Bagaimana kalau sekarang kan sudah ada alat canggih, bisa ketahuan bahwa ini memang tidak hamil, apakah bisa dihapus tidak iddah itu? Tidak perlu iddah lagi kan begitu itu. Kalau secara logika kan masuk akal. Tetapi di dalam beragama itu ada hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, yang memang tidak boleh diotak-atik, ikutin saja. Nah, nanti perdebatannya adalah apakah iddah ini merupakan urusan ta'abbudi atau ta'akuli. Nah, itu yang harus diurai. Makanya begini, ada teorinya, kerangka besarnya kalau Syatibi itu bahwa al-aslu fil ibadat at-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani. Kalau sudah menyangkut urusan ibadah, maka tidak perlu dicari aspek rasionalisasi maknanya. Ini kenapa begini?
ikutin. Kenapa sholat 5 waktu itu yang wajib cuma 5 waktu begini? Sudah ikutin saja. Kenapa puasa Ramadan kok enggak begini dan lain semacamnya? Itu ta'abbudi. At-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani. Wal aslu fil muamalat atau fil adat, asal di dalam muamalah, transaksi, kebiasaan, itu baru al-iltifat ilal ma'ani. Yang dilihat adalah rasionalisasi maknanya. Apa ini makulul makna apa tidak, masuk akal apa tidak. Jadi makanya kenapa urusan muamalah itu berkembang sesuai dengan ilat yang ada. Berbeda dengan urusan ibadah, relatif tidak berkembang. Tetapi kalau urusan muamalah itu berkembang. Karena apa? Karena muamalah sendiri berkembang. Transaksi-transaksi sendiri berkembang. Sekarang online dan semacamnya. Maka mau tidak mau harus selalu melihat aspek rasional logis tidaknya, maslahah tidaknya dan semacamnya. Tetapi kalau urusan ibadah itu relatif tidak perlu, karena tidak akan berubah itu. Berubah pun sudah ada panduannya di dalam agama itu, kecuali dalam teknis-teknis tertentu. Dalam kondisi darurat, dan itu sudah ada panduan darurat itu. Kayak ini fatwa MUI terkait COVID ini. Ini kan ini fatwa-fatwa darurat, kondisi darurat. Kalau normal tidak berlaku lagi ini. Begitu itu. Ada fikih kayak begini ini berlakunya masa pandemi. Pas nanti tidak masa pandemi tidak berlaku lagi. Jadi fikih itu atau fatwa itu seringkali benar pada masanya, tapi tidak masa sekarang. Karena saya concern misalnya di dalam hasil keputusan Bahsul Masail Ahkamul Fuqaha, saya banyak melihat bahwa ada berbagai kasus itu yang tidak relevan hari ini. Bukan tidak benar, tetapi kita salah membawa hukum ini kepada konteks hari ini. Coba contohnya apa? Tahun 30-an itu pernah ulama NU itu memutuskan bahwa pakai dasi, pakai topi, pakai celana itu paling rendah makruh, bisa haram kalau tasyabbuh bil kufri kan begitu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena dulu yang pakai celana itu orang Belanda gitu, orang kafir. Yang pakai dasi orang kafir, yang pakai topi orang kafir. Maka kemudian hukum ketika itu kalau misalnya niatnya tasyabbuh haram dan bisa keluar dari Islam. Tapi kalau tidak makruh kan begitu. Nah, pertanyaannya, hukum ini boleh enggak dibuat hukum untuk hari ini? Ini haram ini pada dasian kan gitu. Ada kiai sekarang itu sampai sekarang enggak mau dasian. Pakai celana kan begitu itu. Wah, haram. Ini fatwanya ada tahun 30. Betul, fatwanya benar. Salahnya di mana? Anda membawa fatwa ini dalam konteks yang berbeda. Dalam konteks hari ini ketika dasi sudah tidak identik dengan orang kafir. Ketika celana sudah tidak identik dengan orang kafir, maka ilahnya itu harus dilihat. Nah, makanya ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ya berubah. Kalau ilahnya berubah ya bisa berubah. Kayak apalagi kaitannya dengan muamalah, interaksi sosial dan lain semacamnya. Nah, itu pentingnya. Maka kita ini kan kadang ini dulu Buya Hamka begini, kenapa sekarang orang sekarang? Ya karena orang sekarang paham bahwa fatwa itu sudah tidak relevan untuk konteks hari ini. Bukan fatwanya yang salah kalau dipaksakan. Anda salah meletakkan kasus yang kemudian dasi diharamkan ketika itu karena ada unsur tasyabbuhnya. Ketika hari ini unsur tasyabbuhnya menyerupainya sudah hilang karena sudah tidak identik oleh orang kafir, kita masih mengharamkan, itu pasti salah. Dalam konteks dulu itu benar. Dalam konteks 30-an itu benar. Kan begitu itu.
Tetapi karena sudah bergeser, kondisinya bergeser, hukumnya tidak bergeser, itu bisa masalah. Makanya ada kaidah umum itu adalah al-aslu fil ibadah at-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani. Wa aslul muamalat al-iltifat ilal ma'ani. Maka dalam kondisi untuk kajian sosial dan semacamnya itu berkembang. Dan kaidahnya memang begitu. Maka kalau kaidah di muamalat itu kan al-aslu fil asya' al-ibahah. Pokoknya intinya pertama boleh semua dulu. Illa ayyadullad dalil ala tahrimih, kan begitu. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sementara untuk ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Haram itu. Pokoknya tidak boleh buat ibadah baru. Haram dulu, kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, kalau untuk muamalah biasanya halal dulu, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka urusan muamalah itu cenderung lebih berkembang, lebih elastis dan lain semacamnya. Dan tentu itu harus melalui metode-metode. Nah, sekarang masuk, itu kan pengantar karena masail, maka bahasa masalah terus. Saya sekarang ingin menjelaskan tentang, semoga tidak ngantuk ini, soalnya harus mikir lagi kalau sudah masuk metode. Saya ingin mulai dari kerangka umum dulu, karena Indonesia itu tentu Islam, orang berislam itu rujukannya tetap di sana, di Arab, nah itu. Karena baginda Nabi diturunkan di sana, nah itu. Oleh karenanya, mau tidak mau ketika berbicara metode Komisi Fatwa MUI, metode NU, metode Muhammadiyah, metode Persis dan semacamnya, maka mau tidak mau harus, karena sanadnya tetap ke Rasulullah. Maka metode yang harus dipelajarin dulu adalah metode warisan para salafun saleh, dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita yang ngikornya ke sana. Karena agama ini harus bersanad, yaitu harus nyambung kepada Rasulullah itu. Jadi ya harus lihat amman ta'khudunahu. Ketika kita berbicara ilmu ini agama, maka lihatlah kepada siapa kita mengambilnya. Makanya kita sangat menjaga mata rantai itu sana, terus termasuk keilmuan kita ini. Tadi kita sudah belajar pagi tentang mata rantai itu. Karena itu untuk memastikan sanad kita ini nyampe ke Rasulullah, bukan nyampe ke Roro Kidul, kan begitu. Ini ujung-ujungnya kok Roro Kidul itu gimana? Jadi biar nyambung itu. Karena kalau tidak, Imam Malik pernah mengatakan itu. Perkataan itu boleh diambil, boleh dibuang, illa sahibah hadal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini. Imam Malik kan di Madinah. Kecuali pemilik, maksudnya Rasulullah. Yang lain boleh diambil, boleh tidak, dan semacam. Tetapi ketika ini dari Rasulullah, maka wajib diambil. Nah itu, wajib diambil. Nah, tetapi Ustaz, kok kita berdebat tentang hadis ini, kok kita kadang tidak mau ini? Karena bukan karena hadisnya, tetapi kita memastikan ini benar tidak dari Rasulullah, kan begitu. Kita bukan menolak hadis, tidak boleh menolak hadis itu. Wajib menerima hadis. Yang kemudian jadi perdebatan antara ditolak atau tidak, karena ini masih perdebatan, ini hadis atau bukan. Ada hadis maudhu itu jangan kira itu dari Rasulullah, bukan itu. Makanya itu hadis maudhu itu hadis dusta. Orang ngomong bukan dari Rasulullah dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka kalau ada berita hoax sekarang itu ini enggak usah kaget, dulu saja orang buat hoax itu disandarkan ke Rasulullah itu biasa. Ada gitu itu. Maka muncul ilmu mustalahul hadis itu kan banyak hadis-hadis liar yang bukan dari Rasulullah dinisbatkan ke Rasulullah. Coba, kenapa misalnya Abu Hanifah terkenal dengan ahlur ra'yi? Apakah Abu Hanifah itu sangat
mendewakan akal? Enggak. Kenapa Imam Malik itu ahlul hadis? Jadi begini, tentu ini tidak 100%. Anda boleh sepakat atau tidak. Kenapa Imam Malik itu menjadi ahlul hadis? Tempat sangat berpengaruh. Karena beliau hidup di tempat di mana Rasulullah syariat ada. Tempat di mana para sahabat banyak berkumpul di situ. Sehingga hadis betul-betul terjaga di Madinah. Sementara Abu Hanifah tinggal di kota metropolitan di Baghdad, di mana hadis-hadis palsu banyak berkeliaran. Orang Syiah di situ itu memproduksi hadis-hadis palsu agar kemudian Syiah itu mendapatkan pengikut. Jadi diperkuat dengan disandarkan ke Rasulullah dan semacamnya. Oleh karenanya Abu Hanifah membuat standar ketat untuk hadis itu sahih apa tidak. Maka ketika Abu Hanifah meragukan ini sahih atau tidak, lebih baik beliau menggunakan akal daripada mengutip sesuatu yang bukan dari hadis, dianggap hadis, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kan ada hadisnya. Orang yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, siap-siap cari tempat duduk di neraka. Nah, daripada begitu kan mendingan berijtihad. Jadi sebetulnya Abu Hanifah itu salah satu alasannya gitu. Menjadi ahlur ra'yi. Anda tidak sepakat juga enggak apa-apa. Karena memang sanad keilmuannya memang sanad ke memang ke madrasah Maqasidiyah beliau memang. Dari sanad keilmuannya. Kalau Imam Malik memang sanad keilmuannya sanad madrasah Nasiyah yang kemarin sempat kita bahas itu. Tetapi tempat itu juga berpengaruh. Itu. Tempat berpengaruh. Walaupun itu tidak 100% berpengaruh. Karena ada juga yang bertempat di Baghdad tetapi ahlul hadis juga. Itu. Nah, pemilahan ahlul hadis, ahlul ra'yi itu jangan dikira Abu Hanifah itu menolak hadis, enggak. Cuma memang dominan ra'yihnya tinggi. Kemudian Imam Malik jangan dikira ketika disebut ahlul hadis menolak ra'yi, enggak juga. Ada juga yang kemudian dengan menggunakan konsep maslahah mursalah itu kan menggunakan logika. Jadi Imam Malik itu menerima metode maslahah mursalah. Itu kan harus menggunakan logika. Apa maslahah mursalah itu? Saya kasih contoh begini. Maslahah mursalah itu adalah sebuah kemaslahatan yang Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan. Jadi ada persoalan nih. Tidak persoalan. Kasus ini ada masalahnya. Tetapi dicarikan dalil secara sharih di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Tetapi juga Al-Quran dan hadis tidak menolaknya. Maka itu namanya maslahah mursalah. Maslahah yang kemudian oleh syariat tidak ditolak, tetapi juga tidak dianjurkan. Kenapa kemudian bisa menggunakan seperti itu? Karena ada hadis, ada riwayat masih diperdebatkan antara hadis bukannya itu. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Apa yang oleh ulama dianggap baik, maka menurut Allah itu baik. Maka apa yang dianggap ulama ini maslahah, walaupun di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada, boleh jadi di sisi Allah juga maslahah, gitu. Karena ainama wujida hukmullah fathammatil maslahah, atau ainama wujidatil maslahah fathamma hukmullah. Kan ada yang ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi Imam Malik walaupun dikenal dengan ahlul hadis, dalam waktu-waktu tertentu beliau menggunakan akal. Buktinya apa? Maslahah mursalah itu tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis tidak yuktabar, kan ada istilahnya maslahah mu'tabarah, ada maslahah munwar. Hadis tidak ya'tabiru, tetapi juga tidak yulwi gitu. Nah, oleh karenanya sekali lagi metode itu seringkali
sangat menentukan di dalam bagaimana kita merumuskan hukum itu dengan kondisi yang dihadapi kan begitu. Nah, saya ingin memulai begini. Saya kerangka awalnya dulu. Di dalam usul fikih, kalau belajar usul fikih itu ada namanya al-masadir asy-syar'iyyah atau al-adillah asy-syar'iyyah, sumber-sumber syariat. Nah, ini kita harus tahu. Jadi kita itu kalau mau berbicara hukum, sumbernya itu apa gitu. Salah sumber salah gitu. Jadi kalau mau berbicara hukum, ulama memberikan kerangka ada al-masadir asy-syar'iyyah. Kalau ngambil di luar itu bisa bermasalah. Makanya kenapa kemudian ada metode hermeneutika ditolak, metode-metode yang digunakan oleh orientalis ditolak. Karena di dalam tradisi ulama itu ada metode namanya al-masadir asy-syar'iyyah atau al-adillah asy-syar'iyyah. Nah, al-masadir asy-syar'iyyah ini ada yang muttafaq 'alaiha, ada yang mukhtalaf fiha. Ada yang disepakati oleh seluruh ulama, ada yang masih diperdebatkan. Apa yang disepakati? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Hukum yang lahir dari 4 masadir ini wajib kita ikuti. Hukum yang lahir melalui ijma', kesepakatan para mujtahid pada masanya, itu wajib diikuti. Haram kalau kita tidak mengikuti. Termasuk hukum yang dihasilkan dari qiyas, itu wajib diikuti. Itu sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama muttafaq 'alaiha. Sepakati bahwa yang bisa menjadi dalil syariat atau sumber syariat itu 4 ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Dari mana metode ini kemudian menjadi kesepakatan bersama? Dari perintah Allah. Jadi kalau kita lihat rujukannya, dari mana ulama ini kok sepakat 4 masadir ini, 4 sumber ini sudah menjadi kesepakatan? Dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ati'ullah, Al-Quran. Taatlah kepada Allah. Maka Al-Quran itu. Jadi kenapa Al-Quran itu wajib kita ikutin dan itu menjadi sumber? Karena perintah Allah, ati'ullah. Taatlah kepada Allah. Sementara perintah Allah itu di dalam Al-Quran. Yang kedua, wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Rasul, as-sunnah, hadis kan begitu. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Karena ulil amri itu ya bisa ulama, bisa pemimpin perang, masih banyak penafsirannya. Tetapi biasanya ulil amri ini yang bisa menyatukan pendapat. Ketika ulama berbeda pendapat, ulil amri kemudian bisa membuat kesepakatan itu. Nah, itu ijma'. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Kalau kalian saling berselisih. Coba. Kalau berselisih itu karena hukumnya jelas apa tidak? Karena tidak jelas. Karena kalau jelas tidak mungkin berselisih. Yang berselisih itu karena masih tidak jelas. Nah, kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah wa rasuluh. Artinya apa? Kiaskan kepada, salah satunya mengembalikan kepada Allah wa rasuluhu itu adalah sesuatu yang kita perdebatkan ini caranya untuk kembali kepada. Nah, kan begini, kita ini berselisih itu karena ya Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara sharih, maka kita secara jelas lah, maka kita berselisih. Nah, ketika kita berselisih oleh Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam sesuatu, gimana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Nah, itulah qiyas. Qiyas itu kan apa? Ilhaku amrin ghairi mansusin. Menyamakan sesuatu yang memang tidak ada secara sharih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ila amrin mansusin.
kepada sesuatu yang jawabannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in itu kata ulama itu adalah dalil wajibnya qiyas. Itu kan perintah, faruddu. Al-aslu fil amril wujub kan begitu kalau di dunia pesantren itu, asal di dalam perintah itu adalah wajib. Kan begini teman-teman itu. Kalau harus paham usul fikih masalahnya. Nanti kalau ditanya mana Al-Quran ada perintah sholat, as-sholatu wajibatun, kan tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau paham usul fikih kata siapa? Itu aqimus sholah. Aqimus sholah itu. Itu kan perintah wajib. Dan mana bukti itu kan fil amar. Sementara kaidahnya al-aslu fil amril wujub. Atuz zakah. Kenapa zakat wajib? Itu atuz zakah.